Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan terkait analisis sensitivitas dampak biaya dan harga pada keputusan manajerial. Mata kuliah pengambilan keputusan manajerial, dosen pengampu Dr. Dwi Nusraningrum, Magister Sains. Oke, anggota kelompok, saya Pikir Rahayu. Saya Dea Amanda Putri. Saya di Kusuma Gunawan. Baik, oke, kita masuk ke latar belakang. Nah, bisnis sangatlah sensitif terhadap perubahan, antara lain harga. Nah, harga ini mempengaruhi terkait konsumen mau beli atau tidak. Contoh begini, contoh sederhananya mie gacoan. Mie gacoan ini kan 10.000 ya harganya itu. Nah, berbeda dengan mie ayam yang lainnya bisa harga 13.000, 15.000. Nah, sedangkan Mega Cuan ini tuh punya ambience dan juga tempat yang sangat menarik bagi milenial Gen Z gitu. Nah, ketika harga Mega Cuan ini meningkat gitu, harganya 20.000, 25.000, otomatis konsumen itu mungkin akan mendiversifikasi produk gitu, mengganti produk sejenisnya gitu, yang mirip-mirip terhadap mie gacoan. Lalu ada keterlambatan pelaksanaan. Nah, ini juga biasa dijumpai di proyek-proyek seperti kemarin itu PT KCIC, di mana pembangunan kereta cepat Jakarta Bandung ini eh, mengalami apa namanya, perlambatan pelaksanaan akibat daripada COVID-19. Nah, ini di sini akan menyebabkan cost overrun, nah, di mana anggaran pembiayaannya ini sempat membengkak. Nah, lalu ada juga kenaikan biaya. Nah, kenaikan biaya ini juga mempengaruhi nih sensitivitas seperti kenaikan biaya produksi, bahan baku, overhead, dan lain sebagainya macam. Lalu ketidaktetapan perakhiran hasil. Ini juga manajer juga berperan penting nih terhadap perakhiran hasil. Karena kalau seandainya kita salah dalam memforecasting produk atau biaya gitu, ini akan menjadi beban di kemudian hari. Nah, contoh seperti ini. Kita ingin membeli sebuah kedelai gitu, impor untuk membuat tahu atau tempe. Nah, otomatis kedelai impor ini kan apa namanya, beli di luar gitu, di luar negeri. Nah, membutuhkan kurs dolar gitu. Nah, kurs Indonesia ini rupiah ya sekarang ini kan mengalami peningkatan hingga lebih dari 16.000 rupiah per 1 dolar. Nah, kita juga pembelian itu kan nggak satu hari nyampe kayak kita beli di Shopee. Nah, tapi kan kalau di luar negeri bisa 3 bulan, 3 minggu, atau bahkan bisa setengah tahun gitu. Nah, untuk menghedgingnya itu kan kita bisa menggunakan future kontak, di mana kita bisa membeli dolar sekarang dengan harga di masa depannya itu tetap stabil. Nah, tapi ternyata salah gitu dalam memperkirakan hasilnya. Ternyata harganya itu lebih murah, dan ini akan menyebabkan kerugian bagi kita karena kita future kontraknya itu di harga 16.500, tapi harganya turun jadi harga dolarnya itu 15.000. Nah, ini juga berpengaruh terhadap perubahan biaya. Selanjutnya ada definisi analisis sensitivitas. Nah, analisis sensitivitas ini merupakan suatu alat untuk mengetahui akibat ketidakpastian dari perubahan parameter input maupun output. Nah, dengan memahaminya, kita sebagai manajer ini dapat mengetahui gitu pengaruh profitabilitas, resiko, peluang, dan juga dapat membuat keputusan yang lebih terinformasi dan juga strategis. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Dea Amanda.
Manfaat analisis sensitivitas dalam pengambilan keputusan. Terdapat 5 manfaat analisis sensitivitas dalam pengambilan keputusan. Yang pertama adalah membantu mengidentifikasi variabel yang memiliki dampak paling besar terhadap hasil akhirnya. Sebagai contoh, dalam keputusan investasi keuangan, analisis sensitivitas dapat mengungkapkan faktor mana, seperti contohnya suku bunga atau kondisi pasar, yang memiliki pengaruh terbesar terhadap profitabilitas proyek. Yang kedua adalah memungkinkan pengambil keputusan untuk mengevaluasi potensi resiko dan ketidakpastian terkait dengan pilihan mereka. Dengan menganalisis bagaimana perubahan variabel mempengaruhi hasil, pengambil keputusan dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang kisaran hasil yang mungkin terjadi di masa depan dan kemungkinan setiap skenario. Yang ketiga adalah mengoptimalkan pengambilan keputusan. Analisis sensitivitas membantu mengoptimalkan pengambilan keputusan dengan mengidentifikasi kombinasi variabel yang paling disukai yang mengarah pada hasil yang diinginkan. Yang keempat adalah meningkatkan komunikasi dan keterlibatan pemangku kepentingan. Dalam hal ini, analisis sensitivitas memberikan kerangka kerja terstruktur untuk mengkomunikasikan potensi dampak ketidakpastian pada pemangku kepentingan. Dengan merepresentasikan secara visual sensitivitas hasil terhadap berbagai variabel, pengambil keputusan dapat secara efektif mengkomunikasikan resiko dan trade-off yang terkait dengan berbagai pilihan mereka. Yang terakhir adalah mendukung pengambilan keputusan yang kuat. Dalam hal ini, analisis sensitivitas membantu pengambil keputusan menilai kekokohan pilihan mereka terhadap perubahan variabel. Dengan mempertimbangkan berbagai skenario, pengambil keputusan dapat mengidentifikasi strategi yang berkinerja baik dalam berbagai situasi. Selanjutnya, berikut adalah 3 metode analisis sensitivitas. Yang pertama adalah analisis sensitivitas satu arah. Analisis sensitivitas satu arah ini berfokus pada pengaruh perubahan satu variabel saja terhadap hasil tertentu. Metode ini melibatkan memvariasikan satu parameter masukkan pada satu waktu sambil menjaga parameter lainnya tetap konstan. Hasil dari analisis ini biasanya disajikan dalam bentuk grafik atau tabel yang menunjukkan bagaimana perubahan dalam variabel tersebut mempengaruhi hasil secara keseluruhan. Yang kedua adalah analisis sensitivitas dua arah. Berbeda dengan yang pertama, yaitu analisis satu arah, analisis dua arah mempertimbangkan pengaruh dari dua variabel terhadap satu sama lain. Sebagai contohnya, dalam proyek konstruksi, kita mungkin ingin memahami bagaimana perubahan biaya bahan baku dan waktu pelaksanaan proyek dapat saling mempengaruhi. Dalam analisis ini, kita mempertimbangkan variasi dalam dua variabel tersebut untuk melihat bagaimana keduanya berinteraksi dan mempengaruhi hasil keseluruhan. Yang terakhir adalah analisis skenario. Analisis ini melibatkan pembuatan beberapa skenario yang mungkin terjadi dan menganalisis dampaknya terhadap hasil yang diinginkan. Analisis ini memungkinkan pengambil keputusan untuk memiliki pemahaman yang lebih baik tentang rentang hasil yang mungkin terjadi di masa depan dan untuk merencanakan strategi yang sesuai dengan berbagai kemungkinan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Vicky. Baik, berikut merupakan contoh analisis sensitivitas satu arah. Nah, ini sebuah perusahaan manufaktur memproduksi perabotan rumah tangga. Perusahaan ingin memperkirakan dampak kenaikan biaya bahan baku terhadap margin. Nah, oke. Kita tetapkan biaya bahan baku itu 10.000, lalu harga jualnya itu 15.000 dan marginnya itu 5.000. Nah, perubahan marginnya kan 0%. Lalu ketika harga biaya bahan bakunya ini naik
11%, maka marginnya itu akan turun 1.000 hingga menjadi 4.000. Nah, ini perubahan marginnya ini berkurang sebesar 20%, minus 20%. Lalu untuk contoh analisa sensitivitas dua arah ini, kita memperkirakan terhadap kenaikan biaya bahan baku dan juga penurunan gitu. Jadi tidak hanya dua variabel saja, ini kita bisa mensimulasikan dua arah gitu. Dua arah. Nah, untuk yang normalnya itu berada di tengah ya, perubahan marginnya 0%. Nah, ketika biaya bahan bakunya ini turun hingga 9.000, maka marginnya ini akan naik sebesar 6.000. Nah, perubahan marginnya ini sebesar 20%, berbanding terbalik ketika harga biaya bahan bakunya itu turun biaya bahan bakunya itu naik 11.000, marginnya akan turun hingga menjadi 4.000 atau minus 20% perubahan marginnya. Nah, untuk analisis sensitivitas skenario, kita bisa menskenariokan gitu. Jadi di periode yang akan datang, biaya kenaikan bahan bakunya ini bisa sampai berapa gitu. Nah, kita buat contoh dari 10.000 hingga 11.000 dan juga 12.000. Nah, secara bertahap marginnya ini berturut-turut berkurang gitu. Dari awalnya 5.000 hingga 4.000 ke 3.000. Nah, perubahan margin ini turun hingga minus 40%. Nah, selanjutnya apa sih hal yang diperlukan seorang manajer ketika mengalami perubahan biaya? Nah, yang paling pertama itu kita bisa meningkatkan efisiensi operasional, di mana kita sekarang ini sudah zamannya teknologi, sudah seharusnya kita menggunakan apa-apa serba bantuan dengan teknologi. Sebagai contohnya itu, contoh kita pembuat mie lah. Tentu kalau kita menyewa karyawan, ya beban menggaji karyawan itu sebesar UMR Jakarta ini 5.200.000. Nah, ketika kita membayar karyawan 5.200.000, ini menurut kita tidak efisien dibandingkan kita menggunakan teknologi. Teknologi seperti apa? Teknologi mixer, teknologi pengaduk tadi, lalu ada teknologi pembuat mie gitu. Jadi bisa mencetak mie. Dan ini akan efisien dan juga jangka panjang gitu kita berinvestasi. Lalu yang kedua ini mengevaluasi chain supply. Nah, mengevaluasi chain supply ini dari awal kita harus mengetahui nih supplier menyediakan raw material atau bahan mentah gitu, bahan baku ini lebih mahal atau tidak dibandingkan supplier lainnya. Oh, ternyata rata-rata yang jual bahan mentahnya itu 10.000 gitu. Nah, ini kasus kita bisa menggunakan dua cara. Yang pertama itu kita bisa meningkatkan kuantitas, meningkatkan jumlah pembelian kita untuk menurunkan biaya itu, untuk menurunkan biaya itu. Nah, tapi perlu jadi catatan tuh. Satu sisi bahan bakunya itu mudah expire, kadaluarsa atau tidak. Kalau mudah kadaluarsa, disarankan untuk tidak terlalu menambah kuantitas terlalu banyak apabila memang penjualan atau perputarannya itu stagnan. Nah, berbeda ketika penjualannya meningkat juga, gunakan penambahan kuantitas itu juga lebih baik. Nah, selain dari itu juga kita perlu melihat nih, kalau seandainya harga biaya bahan bakunya lebih mahal supplier kita dibandingkan supplier-supplier yang lain, kita bisa mendiversifikasi ke supplier lain. Jadi kita bisa mengganti supplier. Nah, selanjutnya bagian outbound gitu atau bagian warehouse, kita juga harus memanajemen
apa namanya, pengendalian barang jadi, barang setengah jadi gitu, supaya efisien juga gitu. Lalu langkah yang terakhir itu menurut kami menyesuaikan strategi penetapan harga. Nah, kenapa di bagian akhir? Karena ini terlalu berdampak signifikan terhadap masyarakat atau customer gitu. Contoh, ini memang semua bahan baku nih naik, tapi mau nggak mau kita harus menaikkan apa namanya, harga kita. Nah, ini bisa jadi bahaya karena pembelian pembelian customer kita pasti akan menurun gitu. Karena sesuai dengan hukum ekonomi, supply and demand gitu. Nah, jadi penetapan harga ini berada di urutan terakhir. Kalau bisa meningkatkan efisiensi operasional dan juga mengevaluasi chain supply. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dwi. Baik, di sini ada studi kasus dengan judul artikel analisis sensitivitas dalam optimasi keuntungan produksi kue ulang tahun dengan metode branch and bond. Autornya Manalisa A. Ismail, Novianita Ahmad, dan Sri Lestari Mahmud. Jurnal dari Jurnal Euler, Jurnal Ilmiah Matematika, Sains, dan Teknologi. Volumenya vol 10 nomor 2, halaman 282 sampai 291, tahun 2022. Pada studi kasus ini akan menerangkan tentang Mikaela Bakery yang merupakan salah satu bisnis yang bergerak pada bidang produksi kue ulang tahun yang berlokasi di Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik toko Mikaela Bakery, diperoleh informasi bahwa selama ini jumlah produksi di Mikaela Bakery hanya ditentukan dengan cara perkiraan. Banyaknya kue ulang tahun yang dihasilkan terkadang tidak cocok dengan tujuan yang diinginkan, sehingga diperlukan solusi untuk memaksimalkan bahan baku yang digunakan di Mikaela Bakery agar bisa memperoleh keuntungan yang maksimal. Salah satunya adalah metode branch and bond. Pada tabel 1 di sini ada variabel keputusan yang dimana penelitian ini memiliki variabel keputusan 11 variabel seperti variabel X1 yang berkue dengan kue berukuran 12 kali 12 cm, X2 kue berukuran 14 kali 14 cm, X3 kue berukuran 16 kali 16 cm, X4 kue berukuran 18 kali 18 cm, X5 kue berukuran 20 kali 20 cm, X6 kue berukuran 22 kali 22 cm, X7 kue berukuran 24 kali 24 cm, X8 kue berukuran 26 kali 26 cm, X9 kue berukuran 28 kali 28 cm, X10 kue berukuran 30 kali 30 cm, X11 kue berukuran 40 kali 40 cm. Juga ada pada tabel 2 ini ada fungsi tujuan yang dimana fungsi ini menggambarkan tujuan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya secara optimal untuk memperoleh keuntungan maksimum. Fungsi tujuan dalam penelitian ini merupakan keuntungan dalam setiap kue dari tiap-tiap varian jenis kue ulang tahun yang diterima dari penjualan usaha kue Mikaela Bakery. Nah, di sini ada data keuntungan, harga jual, dan biaya produksi di setiap varian jenis ukuran kue ulang tahun di Mikaela Bakery. Yang dimana Z 17.000, X1 ditambah 24.000, X2 ditambah 37.000, X3 ditambah 52.000, X4 ditambah 74.000, X5 ditambah 106.000, X6 ditambah 138.000, X7 ditambah 170.000, X8 ditambah 222.000, X9 ditambah 298 X10 dan ditambah 438 X11. Kemudian
Pada tabel 3 ada fungsi kendala. Ini juga merupakan suatu kendala yang dapat dikatakan sebagai suatu pembatas terhadap variabel-variabel keputusan yang dibuat. Fungsi kendala dalam penelitian ini ialah fungsi yang membatasi sumber daya yang tersedia saat memproduksi setiap produk jenis ukuran kue ulang tahun di Mikhail Laboratory. Pada tabel 3 ini terdapat data ketersediaan bahan baku yang dimana bahan baku pertama A yaitu terigu, bahan baku terigu yang dimana X1-nya 40, X2-nya 80, X3-nya 120, X4-nya 160, X5-nya 200, X6-nya 240, X7-nya 280, X8-nya 320, X9-nya 360, X10-nya 400, X11-nya 500, dan kurang dari 110.000 ketersediaannya. Baik, kita masuk pada tabel 4 perbandingan keuntungan. Nah, jadi untuk menurut perhitungan perusahaan, jumlah produksi dari ke-11 kue tersebut yaitu sebesar 676 produk picis, yaitu sedangkan keuntungannya itu sebesar 37.174.000 rupiah. Nah, dengan menggunakan branch and bond, dengan menggunakan metode branch and bond, perhitungan menggunakan software POM-QM, itu jumlah optimum yang dapat diproduksi adalah sekitar 684 picis atau sebesar 38.443.000. Oke, selanjutnya pada studi kasus analisis sensitivitas. Nah, kita lihat bahwa lower bound dan juga upper bound ini merupakan analisis sensitivitas dua arah. Kalau kita lihat terigu hingga buttercream itu mengalami slack atau surplus persediaan bahan baku, sedangkan telur hingga pewarna makanan mengalami surplus atau slack pada bahan baku. Nah, terkecuali karamel ini nol surplusnya, sehingga kita tidak bisa mengoptimalkan lebih lanjut untuk upper bound analisa sensitivitas kenaikan ya, sehingga pada kesimpulannya itu dengan menggunakan metode branch and bond, toko kue Mikaela Bakery harus memproduksi 680 kue ulang tahun agar bisa memperoleh keuntungan yang optimal, yaitu sebesar 38.433 setiap bulannya. Nah, dibandingkan dengan perhitungan perusahaan, itu hanya memperoleh sekitar 37.174.000. Nah, hal ini memberikan keuntungan yang meningkat sebesar 3,40% atau sekitar 1.259.000 setiap bulannya. Analisa sensitivitas menunjukkan bahwa keuntungan akan tetap berada pada kondisi optimal apabila perubahan koefisien tujuan bernilai lebih kecil atau sama dengan koefisien fungsi tujuan pada model awal. Nah, sekian, terima kasih presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.